Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Susanti. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang sedang saya baca, yaitu My God, My Love. Buku My God, My Love ini karya Ilung SNH. Nah, buku ini juga berisikan 214 halaman dan beberapa bab, yaitu ada 7 bab di sini. Buku ini ada 7 bab gitu kan. Nah, di sini saya baru baca sedikit, baru sampai halaman 43 gitu. Nah, buku ini juga menceritakan kita, yaitu merindukan sang ilahi dengan kasih dan cinta. Jadi menurut saya buku ini penting gitu. Kenapa saya bilang penting? Karena sang penulis itu mengajak kita untuk menjalankan tingkat spiritualitas kita, menjalankan keseharian kita dengan sesuai karakter diri kita masing-masing. Terus yang kedua itu menempuh jalan spiritualitas dengan bersahaja. Terus menghargai perbedaan-perbedaan sesama pencari Tuhan. Kemudian bercermin pada Rasul. Nah, itu yang saya baca di analognya gitu kan. Kemudian ada penulis Al-Quran, The Ultimate Secret gitu kan, yaitu Astrid Darmawan. Dia mengatakan bahwa siapapun bisa berdialog dengan Tuhan asal mencintai sesama. Nah, maksudnya di sini, jadi ketika kita ingin mendekat kepada Tuhan kita gitu, terus ingin berjumpa kepada Tuhan kita, merindukan Tuhan kita gitu, kita juga harus mencintai sesama gitu kan. Dan di sini juga ada sebuah judul, yaitu judulnya Membumikan Spiritualitas Keseharian. Jadi timbul dalam pertanyaan gitu kan, apakah dalam kehidupan keseharian kita itu perlu sebuah guru gitu, atau bisa disebut mursyid gitu kan. Nah, menurut buku yang My God, My Love ini mengatakan bisa saja perlu atau tidak gitu kan. Tapi dalam tanda kutip, perlunya ini yaitu hati yang terjagakan. Jadi kita untuk menuntun spiritualitas kita supaya baik gitu kan, kita juga butuh guru, tapi guru yang hatinya terjagakan gitu. Karena menurut buku di dalam ini, si penulisnya, untuk mencari guru yang hatinya terjagakan itu emang susah gitu. Karena dalam 1 jam ke depan, 1 jam yang lalu hatinya emang terjagakan gitu. Tapi ketika 1 jam ke depannya lagi, belum tentu hatinya terjagakan. Karena hati yang gelap itu tiba-tiba akan muncul. Jadi susah untuk mencari guru untuk mengubah spiritualitas kita menjadi baik. Tapi kita bisa melihat orang yang bisa terjagakan hatinya. Jadi ketika orang itu hatinya terjagakan gitu, nah kita bisa mencoba untuk menjadikan dia sebagai guru kita untuk menuntun tujuan hidup kita supaya lebih baik. Tapi ketika pandangan kalian ketika hati dia tidak terjagakan atau gimana gitu kan, jadi kalian bisa menolaknya atau menghindarinya, karena emang hati seseorang itu bisa bolak-balik, kadang baik terkadang buruk gitu. Jadi ketika hatinya terjagakan, kita mencoba untuk mendekatkan kita kepadanya gitu. Nah, jadi ilmu yang udah dia dapatkan, otomatis dia juga akan memberikan kepada kita. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa saling menjalin hubungan dengan baik dengan orang tersebut. Nah, itu yang dinamakan saling menghargai, mencintai gitu. Nah, dari itu kita juga, karena berdialog kepada Tuhan itu juga kita harus berdialog kepada manusia itu secara baik gitu. Ya,
segitu aja sih yang bisa saya review dari buku ini, karena saya baru sedikit membacanya, baru sampai halaman 43. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.